Tahu nggak sih, manusia adalah makhluk luar angkasa yang sebenarnya loh. Kita lahir dan berasal dari luar angkasa. Nah, supaya manusia bisa menghuni bumi, persyaratannya sangat banyak plus rumit. Salah dikit aja, bisa-bisa kita nggak akan ada di sini. Tapi nyatanya, sampai detik ini kita masih ada di bumi. Agar bisa tetap bertahan hidup, kita dan makhluk luar angkasa lain yang mungkin ada di luar sana harus hidup di planet pengorbit bintang putih kekuningan, jadi bukan bintang merah maupun biru. Bintang biru sangat cepat terbakar dalam kurun waktu jutaan tahun dan para penghuninya nggak akan sempat berevolusi. Padahal proses evolusi biasanya berjalan sangat lambat hingga akhirnya para makhluk cerdas mulai bermunculan. Bintang biru juga biasanya akan membesar lalu berubah menjadi merah saat runtuh dan meledak. Akibatnya, peradaban yang ada di dekatnya nggak akan bisa berkembang. Bintang merah memang paling sering dijumpai sampai saat ini, tapi prospeknya kurang bagus bagi peradaban cerdas di sekitarnya. Bintang merah sangat dingin dan redup, sehingga posisi planet yang mampu mengembangkan kehidupan harus sangat mepet dengan sang bintang. Akibatnya, planet ini akan terpapar radiasi sinar X kuat dan mematikan. Meskipun jumlahnya paling banyak dan planet pengorbitnya juga melimpah, bintang merah digolongkan sebagai area terlarang untuk menaungi kehidupan cerdas dan beradab seperti manusia. Nah, berarti yang tersisa cuma bintang kekuningan dan jumlahnya sekitar 10% dari total bintang di alam semesta. Namun begitu, ada hal penting yang harus dipenuhi. Sebelum kita meneliti kemungkinan adanya kehidupan cerdas di sekitar bintang kekuningan, yaitu bintang tersebut harus berasal dari generasi ketiga. Bintang generasi ketiga punya zat kimia yang cukup beragam sehingga mampu mempertahankan bentuk kehidupan yang lebih maju. Setiap kali bintang meledak akan terbentuk unsur yang lebih berat dan kompleks. Ledakan ini kemudian melepaskan semua unsur hingga akhirnya bergerak ke nebula. Gravitasi di dalam nebula perlahan ngebentuk generasi berikutnya dan proses ini terjadi berulang kali. Tulang dan gigi kita perlu kalsium agar tetap terjaga. Otak kita memerlukan zinc untuk menghasilkan sinyal elektrokimia agar kita bisa bergerak, ngerasain sensasi, dan berpikir. Darah kita juga memerlukan zat besi, makanya tubuh kita perlu terbentuk di sekitar bintang kuning generasi ketiga. Hebatnya lagi, bumi kita punya berbagai unsur di alam semesta dan totalnya ada 94 unsur yang terbentuk secara alami, mulai dari hidrogen sampai plutonium. Mungkin karena itulah kita hidup di bumi. Selain itu, matahari kita berupa katai kuning generasi ketiga. Loh, memangnya kenapa kuning? Bintang kuning bisa sangat stabil saat terbakar oleh fusi nuklir. Intensitas cahayanya juga nggak berubah secara drastis selama miliaran tahun. Kalau intensitasnya sampai berubah 6% aja, suhu bumi akan acak-acakan sehingga nggak akan bisa lagi menopang kehidupan yang maju. Nah, untungnya bumi kita berada di zona laik huni di sekitar matahari. Di zona ini, air dalam wujud cair bisa tetap ada, tapi kita masih perlu syarat lain agar kehidupan cerdas di luar angkasa bisa terbentuk, yaitu planetnya sendiri. Studi terbaru dengan teleskop Kepler mengungkapkan 1/4 bintang katai kuning diperkirakan memiliki planet mirip bumi di zona laik huninya. Angka ini memang masih jadi perdebatan dan mungkin kisarannya berada di angka 1 dari 33 bintang katai kuning. Tapi tetap aja kan, jumlah planet pengorbit bintang kuning di zona laik huni terbilang banyak. Nah, kita perlu mikirin faktor penting kedua tadi, yaitu planetnya sendiri. Planet yang bisa ngebentuk peradaban cerdas pasti punya banyak ciri khas yang nggak mungkin diperoleh satu persatu, apalagi dalam kombinasi. Yang terpenting, planet tersebut harus punya sistem perlindungan dari bintang yang diorbit. Karena cahaya bintang dihasilkan dari fusi nuklir di bagian inti, gas di sekitar korona matahari tertiup keluar angkasa dalam bentuk angin surya. Satelit Amerika Serikat secara berkala mengamati kekuatan angin surya yang sebagian besarnya berupa inti hidrogen terionisasi, kemudian dialiri listrik bersama dengan sedikit inti atom dari berbagai unsur lain di matahari. Bumi kita nggak secara langsung dilindungi oleh atmosfer, tapi magnetosfer telah menghentikan atau membelokkan angin surya berbahaya. Aurora akan terbentuk saat angin surya tertarik ke kutub magnet bumi, lalu menerangi udara di atmosfer atas seperti lampu neon. Tanpa magnetosfer di sekelilingnya, semua planet akan terpanggang oleh hujan inti hidrogen terionisasi dari sang bintang meski berada di zona laik huni.
Planet yang bisa menopang kehidupan harus punya magnetosfer yang cukup kuat agar bisa membelokkan angin surya. Dan nggak semua planet di tata surya kita punya pelindung ini. Raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus memang punya magnetosfer, tapi di dalamnya nggak ada bentuk kehidupan. Di antara planet berbatu, cuma Bumi dan Merkurius yang punya magnetosfer. Di Merkurius pun kandungannya terlalu lemah sehingga nggak mampu menghentikan angin surya. Apalagi lokasinya sangat mepet dengan matahari. Perisai lain yang mampu melindungi bumi dari matahari adalah atmosfer. Ketebalannya sekitar 483 km dan sebagian besarnya cuma terkonsentrasi sejauh 16 km dari permukaan bumi. Atmosfer mampu melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi ultraviolet matahari dan sinar X. Gas ozon atau 3 atom oksigen yang terikat menjadi molekul gas raksasa di atmosfer atas menghalangi sebagian besar radiasi ultraviolet sebelum mencapai tanah. Planet Mars yang atmosfernya 1000 kali lebih tipis dari bumi nggak memiliki ozon. Emisi ultravioletnya juga telah meradiasi seluruh permukaan planet. Padahal sebuah planet harus bisa menghentikan radiasi ultraviolet dari bintangnya, sehingga komposisi atmosfernya sangat menentukan terbentuknya kehidupan yang cerdas. Mungkin sudah ada pelindungnya, tapi terdiri dari campuran zat langka dan membahayakan. Sebagian permukaan planet harus padat supaya bisa dipijaki dan dilalui. Planet ini juga harus punya kerak. Peradaban di bawah air atau di atmosfer planet lain cuma ada di dalam fiksi. Di dalam kerak ini juga harus ada lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan lempeng tektonik akan menghasilkan subduksi kerak. Nah, subduksi ini terjadi saat lempeng tektonik menunjam atau menggeser lempeng lain, kemudian membawa materi baru ke permukaan planet. Perubahan bahan kimianya bisa mencegah terjadinya keseimbangan sifat kimia karena nggak ada satupun yang bersifat reaktif. Gempa dan gunung berapi juga berkontribusi pada proses perubahan geokimia. Iya, kedua bencana ini juga punya kelebihan. Subduksi lempeng tektonik juga penting bagi kehidupan planet. Di Mars nggak ada aktivitas tektonik. Begitupun dengan Venus dan Merkurius. Padahal di Merkurius ada lempeng tektonik besar, tapi nggak ada aktivitas tektonik selain penyusutan kecil. Di kedua planet ini nggak ada kehidupan, terutama karena di situ nggak ada reaktivitas geokimia oleh subduksi tektonik. Lalu ada juga bulan sebagai satelit alami kita. Rasanya kok agak berlebihan ya kalau kita menganggap kehidupan di bumi tetap ada berkat bulan semata. Meski begitu kontribusinya memang sangat penting. Gravitasi bulan saat bergerak bersama bumi di luar angkasa nggak cuma mempengaruhi pasang surut air laut, tapi juga membantu rotasi bumi untuk menggerakkan magma di bawah sana. Gerakan magma di perut bumi mempengaruhi pembentukan magnetosfer karena banyak mengandung logam. Jadi bulan selalu mengamankan kita di luar angkasa dengan membantu bumi menjadi geodynamo lalu menghasilkan magnetisme. Bulan merupakan satelit terbesar di tata surya kita kalau dibandingkan dengan planet primer yang dikelilinginya. Banyak orang menganggap sistem bumi dan bulan sebagai planet ganda, tapi bukan itu fokus kita saat ini. Bulan juga menstabilkan bumi kita agar kehidupan di dalamnya tetap aman. Karena posisinya terkunci secara gravitasi dengan bumi, bulan berfungsi sebagai tiang penyeimbang bagi para peniti tali. Makanya bumi nggak terlalu banyak goyang dibandingkan dengan planet lain. Nah, goyangan ini dinamakan dengan librasi. Kalau bumi bergoyang seperti Mars atau Saturnus, kondisi cuaca akan sangat kacau balau dan kita nggak akan bisa bercocok tanam. Kondisi astronomi langka plus unik ini saling bersinergi agar bumi bisa ditinggali manusia. Kriteria selain faktor astronomi seperti faktor evolusi, biologis, dan kimiawi juga diperlukan agar kehidupan di bumi bisa terbentuk. Kemungkinannya bisa berlipat ganda, tapi yang jelas kita sangat beruntung telah mendiami bumi. Malah bisa dibilang kita ini telah diberi anugerah yang sangat berharga. Dengan memperhitungkan semua kemungkinan yang ada, sepertinya kok nggak ada ya tempat lain di alam semesta ini yang sebagus bumi. Gerhana matahari adalah trik sulap kosmik di mana bulan tiba-tiba menelan matahari. Hanya saja ini bukan hasil sulap, melainkan sains sederhana. Yuk kita cari tahu cara kerjanya dan cara kamu bisa mengamati peristiwa menakjubkan ini. Semuanya dimulai ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus, dengan posisi bulan tepat di antara kita dan bintang kesayangan kita. Kedudukan sejajar ini terjadi karena orbit bulan mengelilingi bumi sedikit miring dibandingkan orbit bumi mengelilingi matahari. Gerhana matahari hanya terjadi saat bulan baru,
di mana bulan berada paling dekat dengan bumi dalam orbitnya. Jadi, ketika posisinya pas, bayangan bulan akan mengenai bumi, menghalangi sinar matahari mencapai kita. Bayangkan berada di ruangan dengan saklar lampu besar, tapi bukannya mematikan lampu, kamu malah menutupinya dengan bulan. Begitulah gambaran gerhana matahari. Gerhana matahari bukanlah peristiwa rutin dan hanya terjadi beberapa kali dalam setahun. Frekuensi gerhana matahari ditentukan oleh banyak hal, seperti kedudukan bulan, matahari, dan bumi, serta posisi bulan dalam orbitnya mengelilingi bumi. Ada 3 jenis utama gerhana matahari: total, sebagian, dan cincin. Gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupi seluruh bagian matahari dan langit menjadi gelap, seperti malam hari. Fase ini bisa berlangsung selama beberapa menit hingga lebih dari 1 jam, tergantung jarak antara bulan dan bumi pada saat terjadi gerhana. Gerhana matahari total hanya bisa dilihat dari wilayah tertentu di bumi yang disebut jalur totalitas. Jalur ini biasanya berupa jalur sempit di daratan atau lautan. Dan kalau kebetulan berada di tempat yang tepat, kamu bisa menikmati pemandangan luar biasa ini. Sayangnya, tidak semua orang cukup beruntung untuk bisa melihat gerhana matahari total. Terkadang bulan hanya menutupi sebagian matahari. Dalam hal ini, kamu akan melihat bentuk sabit alih-alih matahari yang tertutup sepenuhnya. Itulah yang disebut gerhana matahari sebagian. Dan kalau kamu sangat tidak beruntung, bulan mungkin terlalu jauh dari bumi sehingga tidak bisa menutupi matahari sepenuhnya. Dalam hal ini, kamu akan melihat cincin cahaya matahari yang terang di sekeliling siluet bulan. Itulah yang disebut gerhana matahari cincin. Gerhana matahari adalah salah satu peristiwa langit paling spektakuler yang bisa diamati dari bumi. Manusia telah mengamati dan mempelajarinya sejak zaman dulu, dan gerhana matahari memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang matahari, bulan, dan bumi. Sebagai contoh, kita memanfaatkannya untuk mengukur dimensi dan jarak bulan serta matahari, mempelajari atmosfer matahari, dan menguji teori relativitas umum Einstein. Gerhana matahari punya peran penting bagi manusia, jadi tidak mengherankan kalau selalu dikaitkan dengan berbagai mitos dan tahayul. Beberapa budaya menganggapnya sebagai pertanda akan datangnya sesuatu yang buruk atau cara untuk berbicara dengan dewa-dewa mereka. Yang lainnya berpikir ini bisa digunakan untuk memprediksi masa depan atau mengusir roh jahat. Semua kepercayaan ini menunjukkan betapa berartinya gerhana matahari bagi manusia. Ada banyak gerhana matahari yang menarik dan berkesan sepanjang sejarah, masing-masing dengan cerita atau makna yang unik. Berikut ini beberapa contoh gerhana matahari paling misterius, keren, atau terkenal. Gerhana Thales adalah salah satu gerhana matahari paling terkenal dalam sejarah. Konon gerhana ini terjadi pada tahun 585 sebelum Masehi dan kabarnya telah diprediksi oleh filsuf Yunani kuno Thales dari Miletus. Menurut legenda, Thales mampu memprediksi gerhana dengan mengamati siklus bulan, dan prediksinya disebut-sebut membuat orang-orang pada masa itu kagum sekaligus takut. Gerhana Ptolemaios adalah gerhana matahari total yang kabarnya terjadi pada tahun 150 Masehi. Gerhana ini terkenal karena disebutkan dalam tulisan astronomi Yunani kuno Ptolemaios. Dia menggunakan pengamatannya terhadap siklus bulan untuk membuat prediksinya, yang membuat masyarakat pada masa itu tercengang sekaligus khawatir. Gerhana abad ini adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 11 Juli 1991. Gerhana ini terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Selatan. Itu menjadi gerhana matahari total terlama di abad ke-20 yang berlangsung selama lebih dari 6,5 menit. Gerhana piramida adalah gerhana matahari total yang terjadi pada tanggal 20 Maret 2015 dan bisa dilihat dari sebagian wilayah Eropa, Afrika, dan Timur Tengah. Gerhana ini terkenal karena melintas tepat di atas piramida kuno Giza di Mesir, sehingga memberi kesempatan langka bagi para ilmuwan dan turis untuk mengamati gerhana dari lokasi bersejarah ini. Lalu, tentu saja, gerhana Amerika Besar pada tahun 2017. Gerhana matahari total ini dapat dilihat di sebagian besar wilayah Amerika Serikat dari pesisir ke pesisir. Ini adalah gerhana total pertama yang terlihat dari banyak wilayah Amerika Serikat selama hampir 40 tahun.
dan menarik jutaan pengamat serta diliput secara luas oleh media. Karena peristiwa ini sangat jarang terjadi, jangan sampai kamu melewatkannya. Untungnya, kita punya kalender gerhana matahari yang akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Gerhana besar Amerika Utara pada tahun 2023 diperkirakan akan terlihat di sebagian besar wilayah Amerika Utara dari Pacific Northwest hingga wilayah Great Lakes. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang dapat dilihat dari Amerika Serikat sejak gerhana Amerika Besar di tahun 2017. Gerhana Andes pada tahun 2024. Gerhana ini diperkirakan akan terlihat di sebagian wilayah Amerika Selatan, termasuk sebagian wilayah Chili dan Argentina. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari Amerika Selatan sejak gerhana abad ini pada tahun 1991. Gerhana Arktik pada tahun 2025. Gerhana ini akan terlihat di bagian kutub utara planet kita, termasuk sebagian Kanada dan Greenland. Ini akan menjadi gerhana total pertama yang terlihat dari kutub utara selama hampir 100 tahun. Kemudian, gerhana Pasifik pada tahun 2026. Gerhana ini akan terlihat di sebagian Samudra Pasifik, termasuk sebagian Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Perlu dicatat bahwa waktu dan visibilitas persisnya dari gerhana-gerhana matahari ini bisa berubah seiring dibuatnya prediksi yang lebih akurat. Selain itu, beberapa gerhana matahari lainnya juga mungkin terjadi di tahun-tahun mendatang. Jangan lupa memeriksa detailnya di internet. Nah, pertanyaan terpentingnya adalah bagaimana cara kita mengamatinya? Jawabannya dengan sangat hati-hati. Berikut beberapa tips umumnya. Gunakan pelindung mata yang memadai. Jangan pernah melihat langsung ke arah matahari, bahkan saat gerhana. Ini sangat berbahaya bagi penglihatanmu. Untuk mengamati gerhana matahari dengan aman, gunakan pelindung seperti kacamata gerhana matahari berlisensi atau proyeksi lubang jarum. Alat-alat ini memungkinkanmu melihat gerhana tanpa menatap langsung ke arah matahari dan melindungi mata dari efek berbahaya sinar matahari. Cari lokasi pengamatan yang bagus. Untuk dapat pemandangan gerhana matahari terbaik, penting untuk menemukan lokasi yang berada di jalur gerhana dan langit yang jernih. Gunakan kamera atau teleskop. Kalau punya kamera atau teleskop dengan filter matahari, gunakanlah untuk memotret atau mengamati gerhana lebih dekat. Pastikan kamu menggunakan filter matahari untuk melindungi mata dan peralatanmu. Selalu cari informasi terkini. Sangat penting untuk selalu tahu informasi terbaru tentang detail gerhana matahari, termasuk waktu, lokasi, dan jenis gerhana yang akurat. Informasi ini bisa membantu merencanakan pengamatan dan memastikan kamu punya peralatan yang tepat serta persiapan keamanan. Itu saja, simpel kan? Dengan mengikuti tips ini, kamu bisa mengamati gerhana matahari dengan aman dan bijaksana. Dan kalau kamu berkesempatan melihat gerhana matahari, pastikan untuk mengambil beberapa foto dan bagikan dengan teman-temanmu. Ingat, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup. Aku baru tahu info ini. Piramida tertua di dunia dibangun pada zaman es terakhir. Dan aku bahkan bukan berbicara tentang Mesir. Maksudku, nenek moyang kita mungkin telah membangun piramida berusia 27.000 tahun di Jawa Barat. Gunung Padang tidak sepenuhnya tampak seperti piramida, tapi lebih merupakan gundukan dengan batu-batu besar yang berserakan di atasnya. Namun, masyarakat setempat tampaknya memujanya, dan mereka telah memujanya selama berabad-abad. Baru belakangan ini pihak berwenang Indonesia memutuskan untuk menggali lebih dalam agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Mereka akhirnya menemukan sisa-sisa permukiman manusia. Hal ini agak tidak terduga karena gundukan tanah itu cukup tinggi. Penggalian ini hanya dapat membuktikan bahwa sudah ada manusia di daerah tersebut sejak 45 tahun sebelum Masehi, yang kedengarannya masuk akal. Seorang ahli geologi Indonesia bernama Dani Hilman membuktikan bahwa Gunung Padang adalah piramida pertama di dunia. Dia menggunakan berbagai macam teknologi baru untuk mendukung klaimnya. Dia menggunakan penanggalan karbon yang menggali jauh ke dalam bumi dan mengambil bongkahan tanah utuh. Dia menemukan lapisan demi lapisan konstruksi. Dia seperti sedang menggali kota Roma dan menemukan bangunan-bangunan kuno yang terkubur di dalam tanah. Penelitiannya membuktikan bahwa ada gua-gua dan bahkan kamar-kamar di bawah sana yang hanya bisa berarti satu hal, keberadaan manusia.
Adapun bebatuan yang terletak di atas gundukan itu kemungkinan besar ditempatkan secara strategis oleh orang-orang yang tinggal di sana pada masa itu. Mereka membutuhkan tempat untuk bermeditasi, jadi mereka mengatur segala sesuatunya dengan cara yang harmonis. Permukaannya yang halus bukanlah hasil dari erosi selama bertahun-tahun, melainkan hasil karya seni pahat yang luar biasa. Bisa dibilang Michelangelo pada zamannya. Jika ini semua benar adanya, maka peradaban manusia telah dimulai jauh sebelum kita mengira bahwa peradaban itu ada. Nenek moyang kita, manusia Paleolitikum, tidak memiliki apa yang diperlukan untuk dianggap sebagai peradaban, terutama tidak memiliki alat pengetahuan untuk membangun piramida. Mereka membutuhkan banyak keterampilan tukang batu yang tidak tersedia selama zaman es terakhir. Namun, rekan-rekan Pak Dhani tidak memiliki pandangan yang sama. Mereka bisa mempercayai teori Pak Dhani jika saja dia menemukan bukti seperti arang dan fragmen tulang, tapi dia tidak menemukannya. Flynn Dibble, seorang arkeolog lainnya, mengatakan bahwa tanpa bukti nyata adanya aktivitas manusia, tidak ada bukti adanya piramida. Dalam kasus ini, semua data membuktikan bahwa tanah di gundukan tersebut berasal dari 27.000 tahun yang lalu. Menurutnya, batu-batu di atas gundukan tersebut tergelincir begitu saja menuruni bukit, seperti yang biasa terjadi pada batu-batu pada umumnya. Hanya masyarakat kompleks yang bisa membangun piramida berundak seperti yang mereka klaim itu. Namun, menurut Bill Farley, seorang arkeolog Amerika, tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa ada permukiman di Indonesia selama zaman es terakhir. Sebagai informasi, masyarakat kuno tertua yang diketahui memiliki pengetahuan semacam ini mungkin berusia 11.000 tahun dan dulu mendiami wilayah Turki modern. Lihatlah, Göbekli Tepe di Turki. Bangunan ini juga bukan piramida, tapi merupakan konstruksi monolitik tertua yang dibuat oleh manusia. Pada masa Neolitikum, banyak orang yang menetap di sana dan ada buktinya. Misalnya dinding-dinding di sana dipenuhi dengan gambar-gambar pakaian kuno dan hewan-hewan liar. Hingga saat ini, gelar piramida tertua di dunia jatuh ke tangan konstruksi 3 sisi yang dikenal sebagai piramida Djoser di Mesir. Djoser terletak hanya beberapa kilometer di sebelah selatan kompleks Giza di sebuah kota bernama Saqqara. Tempat ini telah masuk ke dalam budaya populer lebih dari 1 kali. Pada abad ke-18, ini menjadi fitur umum dalam lukisan-lukisan Eropa. Para pemuda dari kalangan elit budaya melakukan grand tour keliling dunia, dan Saqqara berada di urutan teratas dalam daftar mereka. Saqqara juga ditampilkan dalam permainan video game Assassin's Creed dengan representasi digital yang jauh lebih akurat daripada banyak gambar historis lainnya. Ada hal yang penting di Mesir kuno untuk membangun piramida bagi para raja guna menghabiskan akhir hayat mereka. Dan jika kamu mengira piramida Khufu adalah piramida tertua di dunia, Djoser sudah dibangun 70 tahun lebih dulu. Perkembangan teknologi baru telah memungkinkan para arkeolog untuk membuat penemuan-penemuan inovatif. Dan sebuah piramida baru, atau lebih tepatnya kuno, di Amerika Selatan mungkin akan memenangkan gelar yang diperdebatkan. Ternyata piramida juga cukup populer di Amerika di masa lalu. Di antaranya adalah piramida ikonik dari kompleks kuil Tikal di Guatemala. Piramida yang sama yang muncul di film Star Wars 4. Namun untuk menemukan piramida tertua di Amerika, kita harus pergi ke Peru. Jauh di dalam gurun Peru, para arkeolog menemukan sebuah kota metropolitan kuno yang luas yang dikenal dengan nama Caral. Pada awalnya, para peneliti percaya bahwa permukiman tersebut cukup baru karena situs ini terlalu rumit bagi teknologi kuno untuk menanganinya. Seperti yang kami katakan, Caral adalah kota gurun, seperti Las Vegas, tapi tanpa semua keramaian. Ini berarti tidak ada akses mudah ke air, dan agar kota-kota seperti ini dapat berkembang, mereka membutuhkan sistem irigasi yang cukup besar yang membawa kita kembali ke teknologi yang kompleks. Orang-orang Peru mengejutkan kita semua dengan penemuan baru ini. Situs mereka sangat besar, penuh dengan amfiteater, rumah-rumah, dan bangunan-bangunan keagamaan. Seluruhnya mungkin terbentang seluas 370 hektar. Dan ketika para ilmuwan menguji hipotesis awal mereka dengan menggunakan penanggalan radiokarbon, mereka menemukan bahwa kota ini mungkin muncul sekitar tahun 2027 sebelum Masehi. Di situs tersebut, para arkeolog menemukan 6 piramida yang mungkin mendahului piramida yang ada di Saqqara. Sejauh yang mereka ketahui, kedua peradaban tersebut hidup berdampingan dalam periode waktu yang sama di belahan dunia yang berlawanan.
Tapi karena para peneliti tidak dapat menentukan usia pasti dari piramida Caral, cukup sulit untuk menebak peradaban mana yang lebih dulu menyelesaikan piramida mereka. Seandainya saja kita punya bola kristal. Kebetulan bentuk piramida adalah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh alam dengan sendirinya, sehingga membuat manusia modern sedikit bingung. Contoh klasiknya adalah situs Yonaguni di Jepang, yang juga dikenal sebagai Atlantisnya Jepang. Keseluruhan monumen ini berukuran sekitar 5 kali lapangan sepak bola dan setinggi bangunan 5 lantai. Para penjelajah dan ilmuwan percaya bahwa Yonaguni sudah ada sejak 10.000 tahun yang lalu. Bagi ahli geologi kelautan terkemuka Jepang, Profesor Masaki Kimura, Yonaguni adalah warisan peradaban yang hilang. Kimura telah menyelam menjelajahi reruntuhan lebih dari 100 kali selama 10 tahun terakhir. Baginya, ada tanda-tanda jelas aktivitas manusia di bawah sana. Lihatlah kolam berbentuk segitiga di permukaan monumen ini. Kimura menganggapnya sebagai bukti nyata keberadaan manusia karena cekungan berbentuk segitiga ini merupakan simbol sejarah air mancur di wilayah tersebut. Seperti yang terjadi pada banyak kasus seperti ini, tidak semua ilmuwan memiliki keyakinan yang sama. Bagi banyak orang, Yonaguni mungkin merupakan hasil erosi selama ribuan tahun. Dan fakta bahwa monumen ini terdiri dari satu batu besar membuat mereka yakin bahwa monumen ini bukan buatan manusia. Tentu saja, kolom-kolom basal yang besar ini mungkin terlihat seperti reruntuhan istana, tapi kemungkinan besar itu adalah hasil dari aktivitas vulkanik yang intens di wilayah tersebut. Dan bicara tentang formasi alam yang benar-benar terlihat seperti buatan manusia, sebuah piramida di Mars telah menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Manusia telah berusaha keras untuk membuktikan bahwa ada kehidupan di Mars selama beberapa waktu. Tapi ada juga yang melangkah lebih jauh dengan mengatakan bahwa ada makhluk hijau atau abu-abu yang membangun piramida di planet ini untuk mencoba membangun peradaban mereka sendiri. Foto ini diambil lebih dari 1 dekade lalu oleh Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), tapi foto ini muncul kembali baru-baru ini. Foto ini menunjukkan apa yang tampak seperti piramida bersisi 3. Beberapa orang mengklaim bahwa sisi piramida yang mulus itu bisa jadi merupakan hasil karya dunia lain. Kemudian, ilmu pengetahuan datang dan menjelaskan bahwa Mars adalah rumah bagi salah satu sistem ngarai terdalam di seluruh tata surya. Piramida yang disebut itu terletak di wilayah yang dikenal sebagai wilayah Kandor Kasma. Wilayah Mars ini memiliki banyak formasi serupa yang tidak lebih dari hasil erosi. Tidak ada hal supernatural yang terjadi di sana. Pada suatu titik dalam sejarahnya yang panjang dan sangat menarik, planet bumi kita tercinta sedang tertidur, hanya melakukan aktivitas planetnya, berputar mengelilingi matahari. Dan kemudian, kehidupan mulai menjadi rumit, tumbuhan dan hewan mulai memamerkan diri, memamerkan kerumitannya. Maju sedikit ke masa lalu, sekitar 65 juta tahun yang lalu tepatnya, dan bencana kosmik terjadi. Atau setidaknya itulah dugaan kita. Sebuah asteroid mungkin menabrak bumi, memusnahkan dinosaurus dan hewan-hewan besar lainnya. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti tentang asteroid itu, tapi kita tahu asteroid itu sangat besar dan menabrak planet kita yang berharga ini, menciptakan kekacauan berdebu yang mengendap di mana-mana. Kamu masih bisa menemukan sisa-sisa lapisan debu itu di batuan sedimen saat ini. Jika kamu menggali di bawahnya, kamu akan menemukan banyak sekali fosil. Makhluk-makhluk prasejarah ini hidup sebelum asteroid menghantamnya. Anggap saja planet ini sedang melakukan pembersihan, menyisakan banyak ruang kosong yang menunggu untuk diisi. Dan coba tebak siapa yang mengambil kesempatan itu? Mamalia. Makhluk kecil berbulu ini adalah makhluk yang menjadi terkenal. Tapi mengapa bencana ini menjadi kesempatan besar bagi mamalia? Sebenarnya cukup sederhana. Dengan tidak adanya pengganggu besar di sekitarnya, mereka tumbuh, berkembang biak, dan memiliki populasi yang meluas. Semua jenis mamalia bergabung untuk mengisi kekosongan. Primata, hewan pengerat, pada dasarnya semua jenis hewan berbulu. Kita berbicara tentang mamalia beranak, mamalia berkantung, dan bahkan mamalia bertelur yang menambahkan beberapa variasi yang serius ke dalam campuran ini. Kita sering menganggap primata sebagai kerabat terdekat kita di bumi. Bagaimana kisah mereka? Sekitar 63 juta tahun yang lalu, hanya beberapa juta tahun setelah tarian terakhir dinosaurus, para primata memutuskan bahwa inilah saatnya untuk reuni keluarga. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok,
primata berhidung kering yang menjadi monyet dan kera yang kita kenal sekarang, dan primata berhidung basah yang berubah menjadi lemur dan hai-hai. Keseruan tidak berhenti sampai di situ. Sekitar 58 juta tahun yang lalu, primata berhidung kering memulai misi kecilnya. Seorang tamu istimewa yang disebut Tarsier tiba di tempat kejadian dengan mata besar yang sempurna untuk melakukan aksi-aksi gila di malam hari. Tarsier ini mengambil jalan yang berbeda dari kerabat primata lainnya, merangkul ceruk uniknya dan berevolusi secara terpisah. Hingga hari ini, Tarsier adalah satu-satunya primata yang hanya memakan daging. Hewan kecil ini menyukai serangga, burung kecil, hewan pengerat, dan bahkan kadal. Namun, bukan hanya itu yang membuat mereka unik. Mata mereka 2 kali lebih besar dari otak mereka. Selain itu, kepala mereka bisa berputar 180 derajat, seperti burung hantu. Karena keistimewaannya, Tarsier adalah raja dan ratu malam yang sesungguhnya. Dengan kekuatan super pelacakan ultrasonik, mereka dapat menemukan mangsanya secara instan. Ditambah lagi, kaki dan tungkai mereka seperti pegas yang siap meluncurkan mereka untuk beraksi. Mereka memiliki tulang pergelangan kaki khusus yang disebut tarsus, yang memberi mereka kemampuan melompat yang luar biasa. Itulah namanya jika kamu bertanya-tanya. Tapi mari kita tinggalkan makhluk-makhluk kecil ini dan kembali ke cerita kita ya. Sekitar 55 juta tahun yang lalu, bumi menjadi sangat panas. Suhu yang tiba-tiba panas ini terlalu berat untuk ditanggung oleh penghuni laut dalam dan tanaman. Dan mereka pun mengucapkan selamat tinggal. Tapi hey, setiap perpisahan adalah kesempatan untuk sesuatu yang baru, bukan? Mamalia lautan yang dikenal sebagai Cetacea melihat kesempatan ini dan mengambilnya. Mereka menceburkan diri ke ceruk-ceruk kosong itu dan menjadi penguasa laut. Dalam kategori makhluk ini, kamu bisa menemukan paus biru dan lumba-lumba. Tamu primata yang istimewa muncul sekitar 47 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan sekarang dengan sayang menyebut fosil makhluk seperti itu Eida. Keajaiban kecil ini menimbulkan kehebohan yang pada awalnya disebut-sebut sebagai mata rantai yang hilang dalam evolusi manusia. Tapi inilah bagian yang lucu. Ternyata Eida bukanlah salah satu dari kita, primata berhidung kering, tetapi primata berhidung basah yang nakal. Maju ke 40 juta tahun yang lalu, inilah saat peristiwa besar lainnya terjadi di dunia primata. Monyet dunia baru, sepupu jauh kita, memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dan memisahkan diri dari garis keturunan monyet dunia lama. Mereka mengepak tas mereka dan berangkat untuk menaklukkan Amerika Selatan, di mana mereka masih hidup sampai sekarang. Mungkin kamu bertanya, apa perbedaan di antara keduanya? Satu hal penting yang membedakan mereka adalah fakta bahwa monyet dunia lama memiliki lubang hidung yang mengarah ke bawah. Sekitar 25 juta tahun yang lalu, sekelompok kera lain memasuki tempat itu, dan mereka memiliki sesuatu yang istimewa, yaitu tidak memiliki ekor. Makhluk unik ini kemudian menjadi kerabat terdekat kita. Kita berbicara tentang kera dan kera besar, kelompok keren yang memiliki banyak kesamaan genetik dengan kita. Kera pertama yang membebaskan diri dari kegilaan monyet adalah gibbon. Sekitar 18 juta tahun yang lalu adalah saat akrobat kecil ini muncul. Beberapa juta tahun kemudian, kera besar juga masuk ke dunia ini. Orang utan adalah pelopornya, menjelajah ke belantara Asia Selatan. Kita semakin dekat dan semakin dekat dengan masa kini. 7 juta tahun yang lalu, kera besar mengambil persimpangan jalan evolusi. Satu jalan menuju ke nenek moyang kita, Homo sapiens di masa depan. Dan jalan lainnya menuju simpanse dan bonobo. Kedua cabang primata ini tetap bersatu selama beberapa juta tahun sebelum akhirnya berpisah. 5,6 juta tahun yang lalu, seekor kera yang mengubah dunia disebut Ardipithecus masuk ke dalam sejarah evolusi kita. Kera ini memiliki bakat khusus bipedalisme. Benar, ia adalah salah satu kera pertama yang berjalan dengan 2 kaki. Mungkin membuat teman-teman primata lainnya mengangkat alis. Namun, yang menjadi pusat perhatian sebenarnya tiba sekitar 4 juta tahun yang lalu, kelompok Australopithecus. Mereka adalah anggota paling awal dari subsuku Hominina, suku kita. Apa yang membuat mereka begitu istimewa?
Mungkin karena mereka membawa beberapa peralatan yang cukup canggih untuk berburu, tepatnya peralatan batu. Tampaknya pada satu titik dalam evolusi mereka, primata yang cerdas ini mulai menggunakan batu untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sekarang inilah titik balik penting dalam kisah kita. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita menghadapi kekurangan makanan. Kelangsungan hidup yang terkuat adalah nama permainannya, dan muncullah 2 strategi. Kelompok pertama memilih rahang yang kuat, yang memungkinkan mereka mengunyah makanan keras seperti kacang-kacangan. Kelompok 2 memiliki ide yang berbeda-beda, memilih rahang yang lebih lemah, tetapi otak yang lebih besar. Mereka menginginkan akses ke pilihan makanan yang lebih luas. Jelas, kelompok yang berotak lebih besar mendapatkan hadiahnya. Dan disinilah kelompok kita berperan. Sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, sejenis primata yang juga dikenal sebagai tukang menorehkan jejak dalam sejarah. Makhluk pintar ini memiliki otak yang lebih besar dan tahu bagaimana memanfaatkan neuron-neuron itu dengan baik. Sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, sebuah bintang baru muncul, Homo erectus. Makhluk-makhluk ini tidak hanya berjalan tegak, tapi juga memiliki otak yang hampir 2 kali lebih besar dari otak tukang. Mereka mengejutkan dunia, menjadi nenek moyang pertama yang keluar dari benua Afrika. Mereka bahkan tahu cara menjinakkan api. Sekitar 700.000 tahun yang lalu, dunia menyaksikan revolusi kuliner. Bukti paling awal tentang memasak muncul. Dan sekitar 500.000 tahun yang lalu, nenek moyang kita memutuskan untuk menjadi sedikit lebih modis dengan mengenakan bukti pakaian pertama. Spesies kita sendiri muncul hanya 300.000 tahun yang lalu. Sudah kubilang, kita terlambat datang ke pesta ini. Namun dunia tidak pernah sama lagi setelah kemunculan Homo sapiens, manusia modern secara anatomis. Bersama kerabat kita yang lain, kita muncul, siap menaklukkan dunia dengan pikiran inovatif dan masyarakat yang kompleks. Jalur pasti evolusi kita masih menjadi misteri. Tapi yang kita tahu pasti adalah bahwa Neanderthal juga ikut bergabung pada suatu waktu. Seiring dengan berkembangnya Homo sapiens, begitu pula dengan kapasitas kita untuk berbahasa. Kemampuan berbicara modern diyakini muncul hampir bersamaan dengan spesies kita. Kita mulai mengekspresikan diri, berbagi cerita, dan membentuk dunia dengan kata-kata kita. Jadi begitulah, butuh waktu 13,8 miliar tahun dalam sejarah kosmik bagi manusia untuk bisa masuk ke bumi. Bayangkan saja, 99,998% dari waktu sejak Big Bang, kita bahkan belum ada. Spesies kita, Homo sapiens, adalah anak kecil dari keluarga bumi yang hanya ada dalam sebagian kecil waktu dari garis waktu alam semesta. Namun, dalam sekejap mata, kita telah berhasil mengungkap seluruh kisah yang menyebabkan keberadaan kita. Cerita ini tidak akan berakhir dengan kita. Ini adalah kisah yang terus berlanjut, yang masih terus ditulis setiap saat. Saat itu tahun 1898 dan kamu sedang mengikuti penggalian di Saqqara. Tempat yang tidak jauh dari Kairo ini penuh dengan makam kuno dan piramida. Kamu sedang berada dalam mood Indiana Jones dan berharap menemukan sesuatu yang sangat fenomenal dan menjadi terkenal. Emas, manuskrip, peta harta karun, mumi Firaun yang terkenal. Tunggu, burung kayu. Kamu benar-benar kecewa karena terlihat seperti mainan biasa. Mainan lama tapi tetap saja. Kamu nggak tahu bahwa bertahun-tahun kemudian seseorang akan menyatakan bahwa burung itu sebenarnya adalah sebuah pesawat monoplane kuno. Jadi artefak yang dijuluki burung Saqqara ini terbuat dari pohon sycamore. Burung ini memiliki lebar sayap hanya 18 cm dan beratnya sekitar 40 gram. Souvenir asli yang sempurna dari Mesir menurutku. Burung ini berusia lebih dari 2000 tahun dan terlihat sangat polos tanpa ukiran bulu apapun atau ornamen rumit lainnya. Namun ia memiliki paruh dan mata yang membuat temuan ini terlihat seperti elang, lambang dewa Horus. Ekornya agak nggak biasa karena berbentuk kotak, terlihat tegak dan sepertinya bagian yang cekung adalah tempat untuk bagian yang sekarang hilang.
Manusia suka memecahkan misteri yang bagus, jadi ada beberapa upaya untuk menjelaskan penggunaan burung itu. Pertama, secara sederhana, itu adalah sebuah benda upacara. Gagasan kedua itu adalah mainan untuk seorang anak dari keluarga kaya, bisa saja itu semacam bumerang yang merupakan konsep yang populer di Mesir kuno. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa burung itu digunakan sebagai penunjuk arah angin, tapi teori ini sudah terbantahkan karena patung ini nggak punya lubang atau tanda apapun kecuali lubang yang dibuat di museum di Kairo untuk menempelkan benda pameran ini pada tongkat. Jadi nggak ada cara untuk menggantungnya di masa lalu. Hampir seabad setelah burung itu ditemukan, ahli sejarah Mesir Dr. Khalil Messiha mengajukan teori baru bahwa burung itu bisa jadi merupakan model monoplane. Dia percaya bahwa burung itu kehilangan sayap horizontal, jika tidak sayapnya pasti sudah diatur pada sudut yang tepat, mirip dengan pesawat modern. Hal ini bisa saja berfungsi untuk menghasilkan daya angkat aerodinamis yang diperlukan untuk penerbangan. Dr. Messiha juga mengklaim bahwa pada saat itu menempatkan model miniatur penemuan teknologi di makam adalah hal yang umum. Jadi apakah orang Mesir kuno benar-benar menciptakan pesawat pada tahun 200 sebelum Masehi? Itu akan membuat Wright bersaudara yang dianggap sebagai penemu penerbangan sangat-sangat marah. Mereka baru melakukan penerbangan pertama pada tahun 1903. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti, yaitu dengan menguji modelnya. Tapi tahukah kamu, Museum Mesir di Kairo tidak mungkin membiarkan salah satu benda pameran kesayangan mereka terbang seperti mainan? Itulah mengapa perancang pesawat layang Martin Gregory membuat model serupa, kali ini dari kayu balsa, dan dia menyimpulkan bahwa meskipun dengan ekor pesawat yang hilang, pesawat itu tidak terlalu bagus untuk terbang. Apakah kasus terpecahkan? Enggak juga. Hal ini tidak terdengar cukup meyakinkan bagi History Channel, jadi mereka mengundang seorang ahli aerodinamika untuk membuat replika burung itu. Dia mengujinya dalam kondisi cuaca yang mirip dengan yang ada di Mesir dan terkesan dengan kemampuan pesawat kecil itu. Jadi jika mereka memang menciptakan prototipe pesawat pada zaman Fir'aun, itu akan menjadi contoh yang baik dari UPART. Itu adalah artefak yang tidak pada tempatnya, sebuah benda yang jauh lebih maju dari zamannya dalam hal teknologi atau sejarah. Dan burung Saqqara bukanlah satu-satunya contoh konsep revolusioner seperti itu. Pada tahun 1901, sekelompok penyelam mengambil mekanisme Antikythera dari bangkai kapal bawah laut di dekat pulau Antikythera Yunani. Mekanisme ini dijuluki komputer analog pertama di dunia dan saat ini diperkirakan berasal dari tahun 100 sebelum Masehi. Mekanisme perunggu ini dapat memberitahu posisi matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang, serta fase bulan, tanggal gerhana matahari yang akan datang, dan bahkan kecepatan gerak bulan di langit. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang menggunakannya dan bagaimana atau di mana alat ini dibuat. Tapi jelas bahwa alat ini sangat akurat dan terlalu canggih untuk zamannya. Kloset siram pertama di dunia ditemukan pada pertengahan abad ke-20. Hanya bercanda, bangsa Minua kuno di Pulau Kreta di Mediterania dan peradaban lembah Indus menemukan penemuan brilian ini pada waktu yang sama sekitar 4.000 tahun yang lalu. Pipa dan sanitasi dibuat dengan sangat baik sehingga tidak ada yang berhasil merancang sesuatu yang lebih baik sampai 2000 tahun kemudian. Salah satu kloset Minua kuno ditemukan di Istana Knossos. Kelihatannya kloset ini punya tempat duduk kayu yang diletakkan di atas terowongan yang mengalirkan air dari waduk di atap ke saluran pembuangan bawah tanah. Versi lain mendapatkan air dari kendi dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membeli semua kemewahan ini. Jadi jika kamu ingin membeli real estate saat itu, kloset siram akan menjadi tanda bahwa kamu berada di lingkungan orang kaya. Pintu otomatis menjadi penemuan yang keren dan tampaknya baru pada tahun 1931, tetapi teknologi di baliknya sebenarnya jauh lebih tua, bayangkan saja dari abad ke-1 Masehi.
Matematikawan dan insinyur Heron dari Alexandria menemukan sistem hidrolik untuk membuka dan menutup pintu kuil. Untuk menjalankannya, kamu harus menyalakan api untuk menghasilkan panas. Ada sebuah pot kuningan di bawah api setengah terisi air. Sang penemu menghubungkan pot kuningan tersebut ke wadah yang berfungsi sebagai pemberat. Ketika api menyala, air berpindah ke dalam wadah turun dan menarik talinya. Ini bukan seperti pintu supermarket yang terbuka di depanmu ya sebelum kamu sempat berpikir. Pintu Heron membutuhkan waktu berjam-jam untuk terbuka dan tidak ada cara untuk menghentikan prosesnya. Itu sebabnya mereka hanya membuka pintu sekali sehari sebelum orang-orang memasuki kuil untuk menambah kesan mistis di kuil selama upacara. Seram! Sepertinya baterai pertama kali ditemukan di Baghdad sekitar 2000 tahun yang lalu. Seorang arkeolog Jerman menemukan stoples tanah liat berbentuk oval ini pada tahun 1938. Para ilmuwan masih belum yakin apa kegunaannya dan siapa penciptanya. Ada teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menyepuh benda-benda dengan logam mulia. Ketika mereka mengisinya dengan asam lemah seperti cuka, baterai tersebut menghasilkan sekitar 1 volt listrik. Teori lain mengatakan bahwa baterai itu adalah wadah untuk gulungan kitab suci. Apakah kamu ingin membeli lensa kontak yang dirancang sendiri oleh Leonardo da Vinci? Pada tahun 1508, dia menciptakan lensa kaca dengan corong di satu sisi. Kamu harus memakainya dan air di dalamnya untuk memperbaiki penglihatanmu. Kedengarannya agak nggak nyaman kan? Jadi sekitar 1 abad kemudian, ilmuwan Prancis René Descartes memutuskan untuk memperbaiki ide tersebut dan membuat kontak kornea menjadi lensa masa depan. Kontak karena lensa ini menyentuh matamu, paham? Tabung kaca yang diisi dengan cairan memang membantu meningkatkan penglihatan, tapi sayangnya berkedip tidak mungkin dilakukan. 2,5 abad kemudian, teknologi baru dalam industri kaca memungkinkan para ilmuwan mendesain lensa kontak yang bisa masuk ke dalam mata dan bahkan membuat pemakainya bisa berkedip. Terima kasih teman-teman. Namun lensa-lensa tersebut terbuat dari kaca yang ditiup dan tidak memungkinkan mata untuk bernapas. Sekitar 50 tahun kemudian, lensa kontak menjadi plastik, ringan, tidak mudah pecah dan tahan gores, tapi tetap menutupi seluruh mata. Kemudian pada tahun 1948, seorang teknisi optik Inggris secara nggak sengaja mengamplas lensa plastik dan menemukan bahwa lensa tersebut masih bisa digunakan meskipun hanya menutupi kornea. Bayangin kamu tinggal di London pada abad ke-19 dan perlu mengirim pesan ke New York. Butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke sana dengan menggunakan kapal. Jadi ketika waktu pengiriman berubah dari beberapa hari menjadi beberapa jam pada tahun 1858, itu adalah sensasi yang sesungguhnya. Pesan pertama dikirim oleh Ratu Victoria sendiri. Itu semua dimungkinkan berkat kabel telegraf transatlantik yang membentang di bawah laut. Sayangnya penemuan baru yang keren ini hanya bertahan selama beberapa minggu, butuh waktu bertahun-tahun untuk menghidupkannya kembali. Saat itu, tahun 1923, 2 remaja menyelinap keluar dari rumah mereka di tengah malam di kota Florida. Rumor mengatakan seorang pak tua sedang membangun istana batu sendirian. Tapi setiap kali seseorang mencoba melihat apa yang dilakukan pak tua itu, dia berhenti bekerja. Para remaja yang penasaran itu berhasil menyelinap ke halaman belakang Ed dan melihat sesuatu yang kemudian mereka gambarkan sebagai sihir. Mereka ingat melihat batu bergerak seperti balon helium. Pak tua itu memindahkan 30 ton batu sendirian untuk membangun istananya. Meski tidak mengizinkan siapapun melihatnya, dia dengan bangga membicarakannya di seluruh kota. Namun tiap kali orang bertanya bagaimana dia membangun istana batu itu sendirian, dia cuma menjawab, "Aku memecahkan rahasia piramida." Kisah ini dimulai di Latvia, di negara asal Edward Lidskalnin. Edward lahir di sebuah desa kecil pada 12 Januari 1887. Dia lahir di keluarga tukang batu yang mungkin merupakan tempat dia mempelajari teknik kuno membangun. Namun, dia tumbuh sebagai anak laki-laki yang sakit-sakitan. Jadi, dia tidak pernah bisa mengangkat banyak beban atau menjalani aktivitas fisik berat. Pada usia 26 tahun, sebuah peristiwa yang tidak menguntungkan menentukan nasib Ed. Kekasihnya memutuskan pertunangan mereka dan Ed yang patah hati memutuskan pindah ke Amerika Serikat.
Dia tinggal di beberapa negara bagian sebelum akhirnya pindah ke Florida, tempat petualangan hidupnya dimulai. Ed menghabiskan bertahun-tahun mencari lahan yang tepat untuk membangun rumah impiannya. Dia selalu menolak tanah pertanian yang bagus. Saat orang bertanya kenapa, dia hanya tersenyum. Akhirnya, saat dia membeli tanah sendiri, lahannya dianggap buruk oleh teman-teman dekatnya. Tanahnya adalah batuan dasar. Dia tak bisa membajak atau bercocok tanam di sana. Tapi sepertinya itu sempurna untuk apa yang ingin dia bangun. Teman dekat Ed sering menggambarkannya sebagai orang yang eksentrik. Saat ditanya kenapa dia ingin membangun rumah itu, dia cuma menjawab, "Ini untuk kekasihku. Suatu saat dia akan kembali." Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Ed butuh waktu sekitar 30 tahun untuk menyelesaikan istana koral dan dia melakukannya sendiri. Dia cuma bekerja pada malam hari dan sama sekali tidak pernah membiarkan siapapun melihat apa yang dia kerjakan. Istana koral yang sudah selesai menampilkan sejumlah misteri yang belum terpecahkan. Kalau kamu ingin mengunjungi tempat ini saat itu, kamu harus melewati pintu gerbang putar seberat 9 ton dan setinggi 2,5 meter yang bisa didorong oleh anak kecil sekalipun cuma dengan satu jari. Ed sangat bangga akan pintu ini, sehingga dia awalnya menamai situs itu Taman Gerbang Batu. Namanya baru diganti menjadi Istana Koral beberapa saat kemudian setelah Ed meninggal. Begitu masuk, pengunjung bisa mengakses keajaiban luar biasa dari bangunan Ed, seperti menara, simbol mistis, furnitur, dan ayunan yang seluruhnya terbuat dari balok batu monolitik. Bebatuan itu ditumpuk dan cuma memanfaatkan beratnya untuk menyatukannya. Percaya nggak percaya, seluruh taman ini terdiri dari sekitar 1.100 ton batu. Kini, saat mengunjungi tempat tinggal Ed ini, kamu bahkan bisa melihat instrumen sederhana yang dia pakai untuk membuat semua ini: pahat, palu, tali, dan katrol. Jenis pekerjaan yang dia lakukan ini sangat sulit dilakukan bahkan dengan peralatan modern, apalagi kalau enggak. Misteri utama Istana Koral terletak pada bagaimana Ed berhasil membangunnya. Satu-satunya foto Ed Lidskalnin saat sedang bekerja menunjukkan struktur ungkit sederhana dari kerekan rantai yang dipasang di tripod kayu. Tripod itu terbuat dari tiang telepon tua dengan kotak kayu kecil di atasnya. Yang ada di dalam kotak itu tentu saja tetap menjadi misteri. Sayangnya, dia membawa rahasianya dan tidak berbagi kebenaran tentang karyanya kepada orang lain. Namun, masih ada yang tersisa karena ada banyak teori dan spekulasi seputar apa yang mungkin terjadi di sana. Satu teori mengatakan ada jaringan harmonik di dalam permukaan bumi, semacam sesuatu yang bisa menciptakan titik anti-gravitasi di seluruh dunia. Istana Koral diyakini dibangun di tempat seperti itu. Ini bisa menjelaskan kenapa Ed butuh waktu lama untuk menemukan tanah yang pas untuknya. Mungkin yang dia cari adalah tempat yang memungkinkan dia bereksperimen dengan gaya anti-gravitasi ini. Namun, setiap kali Ed membahas karyanya, dia mengatakan dirinya memahami hukum berat dan daya ungkit, dan tentu saja dia telah memecahkan rahasia pembuat piramida. Nah, mungkin kamu bertanya apa rahasianya? Menurut Ed, itu ada hubungannya dengan magnetisme. Dia bahkan menerbitkan sebuah pamflet bernama Arus Magnetis. Di sana, dia menjelaskan setiap benda punya partikel magnetis di dalamnya. Jadi, kita cuma perlu memahami di mana letaknya. Dengan begini, semua benda bisa diangkat dan dipindahkan tanpa banyak usaha, seperti memindahkan objek berat di bawah air. Para peneliti mengatakan, jika kita mengasumsikan Ed Lidskalnin dan pembuat piramida menggunakan teknik yang sama, maka cuma dibutuhkan sekitar 4.700 pekerja untuk membangun piramida Agung Giza, bukan 20.000 sampai 100.000 orang yang saat ini diperkirakan. Tapi cerita ini malah makin misterius. Pada akhir 1920-an, Ed sedang menyelesaikan pembangunan Istana Koral di kota Florida. Desas-desus tentang karyanya telah menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mengatakan Ed menyembunyikan setumpuk uang di suatu tempat di tempat tinggalnya.
Suatu malam, sekelompok pria menunggu sampai Ed sendirian dan masuk ke istana itu untuk merampoknya. Mereka tidak bisa menemukan uang itu dan untungnya tidak melukai Ed. Tapi pada hari-hari berikutnya, Ed memutuskan dia sebaiknya pindah dari area itu. Tentu saja, dia bukan cuma membawa sikat gigi. Ed memutuskan untuk memindahkan seluruh istana koral ke area lain yang jaraknya 10 km dari tempat dia membangun taman itu. Menurut legenda, Ed menyewa seorang sopir truk dan meminta sopir itu merahasiakan apa yang ingin dilakukannya. Dia meminta si sopir memalingkan wajahnya sementara Ed memuat truk itu sendiri, memindahkan semua batu yang ada tanpa bantuan. Begitu truknya penuh, Ed dan istananya pindah ke Homestead, Florida, tempat taman itu berada hingga saat ini. Pada tahun 1986, sekelompok insinyur dari Universitas Florida dipanggil untuk mencoba memperbaiki pintu gerbang taman itu. Pintu putar seberat 9 ton yang sangat dibanggakan Ed. Mereka tiba dengan banyak peralatan modern, termasuk derek 20 ton. Saat para insinyur melepas pintu itu, mereka memperhatikan bahwa Ed menggunakan batu melingkar aneh di bagian bawah pintu putar itu. Para insinyur tidak paham bagaimana batu seukuran frisbee ini bisa menahan beban 9 ton tanpa pecah berkeping-keping. Mereka mengirim batu itu ke Departemen Geologi di Universitas Florida, tetapi para ahli geologi di sana hanya mengembalikan batu itu dengan mengatakan mereka tidak bisa menemukan kecocokan batu ini di database mereka. Mereka tidak tahu dari mana asalnya. Para insinyur mengembalikan gerbang seberat 9 ton itu ke tempatnya dengan menggunakan teknik lain. Awalnya, usaha mereka gagal tanpa batu dasar yang awalnya digunakan Ed. Jadi, mereka harus memotong batu gerbang ini agar bisa berfungsi sebagai pintu putar lagi, membuktikan bahwa teknologi modern tak mampu meniru apa yang telah dilakukan Ed seorang diri. Maju ke tahun 2011, ada orang lain yang mengeklaim dia telah memecahkan kode pembangun piramida dan Ed Litzkalnin, Wally Wallington, seorang pensiunan pekerja konstruksi dari Lapeer County, Michigan, telah berhasil membangun sesuatu menggunakan teknik yang sama dengan yang dipakai Ed. Wallington dikenal telah membangun Stonehenge-nya sendiri di Michigan. Kabarnya, dia menggunakan mesin sederhana seperti tuas dan pengimbang untuk memindahkan balok beton seberat ratusan kilogram. Tidak seperti Ed, Patrick membagikan tekniknya kepada publik. Beberapa video menunjukkan teknik cerdas yang dia buat dari bahan yang sangat sederhana. Saking hebatnya, dia memindahkan seluruh lumbungnya ke properti lain hanya dengan bantuan alat sederhana. Namun, tak ada cara untuk membuktikan bahwa ini adalah teknik yang sama yang dipakai untuk membangun istana koral. Hingga saat ini, rahasia istana koral masih belum terungkap. Tapi tenang, kita selalu bisa berusaha memecahkannya. Kamu pernah mendengar tentang Nikola Tesla? Kamu pasti pernah mendengar tentang piramida agung di Mesir. Tapi bagaimana kalau aku memberitahumu Tesla mungkin saja mengungkap misteri kuno seputar piramida? Tunggu, apakah ini episode crossover? Enggak kok. Sangat mungkin rahasia piramida tersembunyi di depan mata. Tapi pertama-tama, yuk rangkum apa yang kita ketahui tentang piramida, apa yang begitu misterius tentang piramida. Maksudku, piramida hanyalah bangunan tua yang unik kan? Salah satu pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana piramida dibangun. Beberapa orang berpikir piramida dibuat oleh orang-orang yang hanya menggunakan tangan dan otot mereka, tapi yang lain berpikir mungkin ada semacam sumber energi gila yang belum kita ketahui. Seperti bagaimana kalau alien membantu atau semacamnya? Hanya bercanda. Tapi ide tentang sumber energi yang gak diketahui yang digunakan untuk membangun piramida sudah ada sejak lama. Bahkan dalam teks-teks kuno seperti teks piramida disebutkan para dewa memberi kita sesuatu untuk membangun kekuatan yang besar. Jadi mungkin ada sesuatu yang sangat kuat dan misterius yang terjadi saat itu. Siapa yang tahu ya kan?
Pada awal 1900-an, dia terobsesi dengan piramida Agung Mesir. Dia membaca banyak buku tentang struktur kuno ini dan terpesona oleh betapa besar energi yang dimiliki piramida. Pada saat itu, nggak banyak orang yang tahu banyak tentang listrik, dan Tesla mulai bertanya-tanya apakah ada semacam teknologi canggih yang tersembunyi di dalam piramida. Dia memiliki gagasan kekuatan piramida berkaitan dengan elektromagnetisme, dan dia mencurahkan banyak waktu dan upaya untuk mencoba memecahkan misteri tersebut. Tesla punya beberapa teori yang gak biasa tentang piramida agung. Dia berpikir piramida-piramida tersebut sebenarnya bisa menyimpan dan memindahkan listrik yang kemudian bisa digunakan untuk menyalakan area di sekitarnya. Dia juga punya teori piramida-piramida tersebut dibangun menggunakan semacam energi kristal. Dia percaya ruang-ruang di dalam piramida punya kristal-kristal yang sangat kuat yang bisa mengendalikan medan elektromagnetik. Tapi bukan hanya itu saja, Tesla juga memiliki gagasan bahan yang digunakan untuk membuat piramida punya sifat yang memungkinkannya memerangkap energi dari matahari dan bulan. Dan bukan hanya sedikit energi, dia berpikir piramida benar-benar bisa menciptakan medan energi yang sangat besar yang bisa menerangi seluruh kota atau bahkan menerangi tempat yang gelap. Dia berpikir piramida bisa digunakan sebagai pembangkit listrik raksasa untuk menghasilkan listrik dan menjalankan mesin. Tesla bahkan percaya piramida-piramida tersebut terkait dengan energi kosmik yang bisa digunakan untuk pencerahan spiritual dan penyembuhan. Pemikirannya sangat zaman baru ya. Bagaimanapun Tesla nggak hanya menarik ide-ide ini begitu saja. Dia sangat serius mempelajari semua yang dia bisa tentang piramida, mulai dari artefak dan teks kuno hingga hieroglif dan gambar. Dan dia menemukan ide bahwa piramida dirancang untuk menjadi penguat energi dan semacam sumber energi yang nggak diketahui digunakan selama pembangunannya. Beberapa orang mengira Tesla eksentrik karena mengemukakan teori-teori ini, namun ide-idenya sebenarnya punya dampak yang sangat besar terhadap cara kita berpikir tentang piramida saat ini. Para peneliti dan cendekiawan telah menggali teori-teorinya selama bertahun-tahun dan menggunakannya untuk menguak beberapa misteri terbesar di sekitar struktur kuno ini. Sebagai contoh, baru-baru ini para ilmuwan telah menggunakan fisika teoretis untuk menyelidiki bagaimana piramida Agung Mesir bereaksi terhadap gelombang radio tertentu. Mereka menemukan kalau gelombang radio punya panjang tertentu, piramida bisa memusatkan energi di dalam ruangan-ruangannya dan memfokuskan di bawah dasarnya. Para ilmuwan melakukan banyak perhitungan untuk mengetahui hal ini. Pertama-tama mereka memikirkan panjang gelombang radio apa yang paling cocok, kemudian mereka membuat model bagaimana piramida akan bereaksi terhadap gelombang. Mereka mencari tahu berapa banyak energi dari gelombang yang akan diserap atau disebarkan. Terakhir, mereka memeriksa bagaimana energi tersebut akan bergerak di dalam piramida ketika gelombang menghantamnya. Untuk membantu menjelaskan ini, para ilmuwan menggunakan analisis multipol. Ini adalah ketika objek yang rumit diambil dan dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana, kemudian kita bisa melihat bagaimana setiap bagian berinteraksi dengan energi yang masuk. Ini seperti membongkar teka-teki untuk melihat bagaimana setiap bagiannya cocok satu sama lain. Para peneliti tertarik pada bagaimana semua ini bisa digunakan di masa depan. Mereka ingin membuat partikel yang sangat kecil yang bisa melakukan hal yang sama seperti piramida, tapi dengan cahaya. Dengan mengubah ukuran, bentuk, dan bahan partikel-partikel ini, mereka bisa mengontrol bagaimana cahaya bergerak di sekelilingnya. Hal ini bisa sangat berguna untuk hal-hal seperti membuat sensor kecil atau sel surya yang sangat efisien. Para ilmuwan harus membuat beberapa tebakan ketika mereka melakukan penelitian. Mereka berasumsi nggak ada ruang tersembunyi di dalam piramida dan bahan yang digunakan untuk membangunnya sama saja. Tapi
Tapi, bahkan dengan dugaan ini, mereka masih membuat beberapa penemuan yang cukup mengesankan. Namun, penelitian piramida bukanlah satu-satunya bukti Tesla lebih maju dari zamannya. Ada lebih banyak proyek Tesla yang tampaknya nggak realistis pada saat itu, tapi para ilmuwan dan penggemarnya mengevaluasi kembali dan mencoba menerapkannya hari ini. Yuk kita bahas tentang proyek Tesla yang paling ambisius, Menara Transmisi Wardenclyffe. Pada 1900, Tesla sudah menjadi orang besar dalam teknik kelistrikan di Amerika. Orang-orang terpesona dengan penemuannya yang luar biasa dan fakta bahwa dia berhasil mengalahkan Thomas Edison dalam pertarungan arus listrik. Namun Tesla nggak puas dengan kemenangannya, dia memutuskan untuk memulai proyeknya yang paling ambisius, yakni Menara Transmisi di Wardenclyffe. Menara ini dibangun antara 1901 dan 1905 didasarkan pada salah satu ide terobosan Tesla. Dia punya visi untuk membuat hal yang gak mungkin menjadi mungkin dengan menciptakan sistem komunikasi nirkabel global. Sistem ini akan menggunakan bumi sebagai konduktor, mentransmisikan musik, berita, laporan pasar saham, komunikasi militer yang aman, dan bahkan gambar faksimili. Apakah itu terdengar gak asing? Benar, kedengarannya seperti internet kita yang kita gunakan saat ini, hanya saja tanpa menggunakan kabel. Tapi Tesla punya mimpi yang jauh lebih besar, yaitu mengirimkan daya tanpa kabel. Dia telah membuktikan sinyal frekuensi tinggi bisa dikirim tanpa kabel menggunakan transformator koil Tesla, dan hal ini memicu obsesinya dengan transmisi energi nirkabel. Visinya nggak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tapi juga menemukan cara untuk mentransfer arus listrik secara global dengan memanfaatkan energi alami bumi. Tesla percaya ada banyak energi gratis di sekitar kita yang bisa digunakan untuk kepentingan umat manusia. Pada 1899, dia melakukan beberapa eksperimen rahasia dan yakin bahwa mengirimkan daya listrik melalui atmosfer atas bumi adalah hal yang mungkin. Inilah sebenarnya bagaimana Menara Wardenclyffe diciptakan. Menara ini seharusnya menjadi stasiun prototipe untuk jaringan menara di seluruh dunia yang akan menyediakan energi nirkabel bagi seluruh dunia. Sayangnya Tesla nggak punya sumber daya atau kesabaran dari para investornya untuk mewujudkan proyek ini. Proyek ini mengalami berbagai masalah keuangan dan hambatan, dan pada 1917, menara yang belum selesai itu akhirnya dirobohkan untuk dijadikan besi tua untuk melunasi utang Tesla yang menumpuk. Sekarang menara ini tetap menjadi pengingat yang menyedihkan bahwa bahkan para pemikir terhebat pun terkadang gagal mewujudkan impian mereka. Namun, laboratorium bata merah yang asli masih ada di sana dan merupakan satu-satunya laboratorium Tesla yang masih bertahan. Fakta menarik, pada 2017, kru film membuat penemuan gila. Mereka menggunakan radar penembus tanah untuk menjelajahi area di sekitar Wardenclyffe dan menemukan serangkaian terowongan yang membentang sepanjang ratusan meter di bawah situs tersebut. Gak ada yang tahu persis untuk apa terowongan-terowongan ini digunakan, tapi selama bertahun-tahun, orang-orang berspekulasi terowongan-terowongan ini adalah bagian dari rencana besar Tesla. Wardenclyffe tentu saja adalah tengara utama bagi para penggemar Tesla dari seluruh dunia. Siapa tahu mungkin seseorang akhirnya akan memecahkan misteri terowongan tersebut suatu hari nanti. Namun, meskipun tidak, warisan Tesla dan ide-idenya yang luar biasa akan terus hidup.